Selamat sore Kak Adri. Halo, Selamat Iya, sore, sore. apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. baik. It's our first time to meet. Yeay. Halo Andin. Hai Kak. Halo Andin. Saya, Angkatan berapa? saya angkatan 19 Kak. Aku berasa tua banget, gue angkatan 2012. Aduh. Oke. Terus temennya siapa namanya? Nah, silakan. Nama aku Naura, Kak. Sama Halo Andin. Naura. Hai Halo, Naura. Kakak. Ya kita mau tanya-tanya aja sih Kak. Ya sambil sharing-sharing sama Kak Adri gitu kan. Siapa Iya, tahu kita iya, bakalan boleh. berangkat ke sana gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan sejuta umat yang biasanya ditanyakan oleh semua dosen kepada kita para maba ya Kak. Hmm. Dulu kenapa sih Kak kok tiba-tiba pilih jurusan bahasa sastra Mandarin, apalagi waktu itu tahun 2012 kan apa ya, masih baru-barunya gitu loh. Kenapa aku masuk jurusan itu? No choice. No choice. Sebenarnya ceritanya panjang. Saya dulu tahun berapa ya? Angkatan 2012 kan. Angkatan 2012, tapi aku tuh setahun vakum nggak kuliah. Jadi ceritanya harusnya masuk tahun 2011, tahun 2011 ternyata nggak keterima di semua universitas. So, waktu itu kayak apa ya, anaknya emang ambisius aja gitu loh, gila, pengennya masuk kedokteran, semuanya kayak dokter umum, dokter gigi, dokter anak, sampai in the end gue mau masuk, pokoknya nggak ada bayangan aku pilih major itu IPS kan, kalau bahasa itu maksudnya IPS kan. Nah, aku nggak ada bayangan pengen ke situ, aku pengennya science. Orang sains kan enak gitu loh, kayak lu cuman belajar apa sih, what the hard thing of belajar gitu loh. Aku tuh suka belajar itu, kayak orang sains nanti sampai ya udahlah, waktu itu ada di ITB kebetulan dikeluarin beasiswa paling dicari tuh nuklir sama astrologi. Jadi kalau misalnya masuk list gitu di sana bisa biaya penuh. Pokoknya anaknya pengennya bisa sekolah dengan beasiswa penuh, nggak bayar, miskin beb. Nggak bayar, terus habis itu bagus gitu kan. Nggak dapet, karena memang beasiswanya waktu itu saingannya banyak juga, nggak dapet, oke. Terus masuk kedokteran nggak dapet juga beasiswanya. Dan orang tua waktu itu nanyain, gimana nih, kalau misalnya bisa masuk pas 2011, tapi kalau nggak lewat tes kan lewat apa sih itu dulu waktu awal-awal dulu tuh masuk yang bayarnya itu yang UKT-nya itu mahal banget itu loh. Kayak misalnya kalau yang tes UNPTN itu kan murah toh. Semesteran aku aja cuma berapa ya? Enggak. It's less than 2 juta. Berapa ya? Iya, it's less than 2 juta per semester. Happy kan udah. Kalau misalnya kamu ikut tes tulis itu loh, SNMPTN ya kan. Kalau nggak ikut SNMPTN berarti ikut yang jalur prestasi 1, 2, 3 dan seterusnya, yang bayarnya UKT-nya per semester itu bisa sampai 5 juta, 10 juta kan. Terus gue mikir I don't want, nggak udah stop aja gitu. Dan aku vakum setahun, akhirnya belajarlah itu apa ya enaknya ya. Kok nggak tahu kenapa. Waktu itu ya udah pilihan satu psikologi, pilihan keduanya bahasa Mandarin gitu. Kebetulan yang diterima bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Waktu itu nyokap ibu bilang, aku kan bahasa Inggrisnya alhamdulillah bagus ya, bisa dibilang bagus lah ya. Terus waktu itu gimana kalau misalnya masuk sastra Mandarin, sastra Inggris aja atau bahasa Inggris. Akhirnya ibuku bilang, orangnya yang bisa bahasa Inggris itu banyak gitu loh. Ya udah yang lainnya aja gitu.
nggak kepikiran Jerman, nggak kepikiran apa, kayak tuk tik kok ada bahasa Mandarin nih, kayaknya asik gitu kan. Terus habis itu jadilah kepilih ke bahasa Mandarin. Terus habis itu kayak kalau aku bilang sampai sekarang tuh universe sign. Oh my God. Kayak tanda-tanda dari alam semesta mungkin ya. Itu jadi dalam berapa bulan ya aku belajar, kan anak IPA, anak sains. Terus habis itu kalau mau masuk bahasa Mandarin berarti aku harus tesnya PS kan. Jadi belajar. Aku nggak ikut kursus waktu itu, nggak ikut apa. Jadi kayak cuman ada buku tebel itu loh, tes latihan tes SNMPTN, tau gak sih dulu namanya SNMPTN ya, SNMPTN. Aku nggak tahu kalau zaman sekarang apa ya kan. Terus habis itu tuh belajar berapa bulan ya waktu itu, kayaknya 4 bulan apa ya, 4 bulan 6 bulan aku belajar untuk persiapan SNMPTN, UTS, dan ya alhamdulillahnya juga kayak langsung masuk ujian tulis kayak gitu. So kenapa milih bahasa Mandarin, jadi mungkin itu saran dari orang tua sebenarnya, cuman mereka nggak ada paksaan. Jadi kayak ya udah kamu maunya apa, soalnya waktu itu aku konsultan sama orang tua kayak mau ambil jurusan nih gitu, enaknya apa ya, katanya ibu kayak ya udah apa aja yang penting kamu enjoy di situ. Tapi dia kasih saran kayak itu, makanya restu orang tua itu ya guys, itu adalah hal yang paling penting. Wherever you are, ya mau jadi apapun, restu orang tua itu mau direstuin mau nggak direstuin. Kalau nggak direstuin, aku akan bakal cari cara buat meyakinkan mereka gitu untuk direstuin ujung-ujungnya. Tapi harus dikasih restu gitu. Ceritanya memaksa secara halus. Iya, nothing tulus aja dulu, tapi harus ada restunya gitu. Jadi mungkin itu ya ceritanya, nggak ada specific reason, dan mungkin satu gara-gara restu saran dari orang tua, yang kedua mungkin karena kan menuntut ilmu lah sampai negeri Cina gitu kan, ya aku jalani lah gitu. So yeah, that's the story behind. I don't know, nanti kalian mungkin mau rangkum ya kan. Kakak don't have any basic of Chinese? Nggak ada, zero. Tuh nenek Chinese, kakak Jawa, tapi once you get Chinese blood and Japanese blood, itu kayak susah aja hidup gua di Indo gitu. Lu Cina, lu Jawa gitu. Tapi gue Muslim, gimana dong gitu kan, lebih complicated hidup gua, bayangin. Kayak gitu. Tapi ini nggak ada basic Cina, soalnya nenek juga udah meninggal lama banget waktu aku kecil, jadi nggak ada nobody speak Chinese to me, nggak di rumah pun nggak ada kebayangan melihat Hanse, itu nggak ada. Nah kakak kan nggak ada basic ya kak, ya. Itu pernah nggak kakak ngerasa kesulitan lalu struggle yang kayak mau nyerah gitu kak? Mungkin nggak pernah sih. Nggak pernah. Struggle iya, tapi kalau misalnya ngomongin mau nyerah nggak pernah, soalnya aku bayar. Jadi kalian kalau misalnya struggle, gue mau nyerah, aduh aku harus putus sekolah. Bayangin berapa duit yang udah orang tua itu keluarin buat nyekolahin gitu ya. Pernah struggle, pernah lah. Kayak lu lama banget sih kuliah itu, ngapain ya? Yang paling hard mungkin society kali ya, yang paling hard itu. Pelajarannya sih menurut aku super good, kurikulumnya juga. Mungkin society yang kadang you will notice kalau ada beberapa teman kalian yang di kelas itu kayak sok pinter aja gitu loh. Kayak udah pinter nih, udah basicnya bahasa Mandarin, tapi once lu salah sengkeonya gitu kan, atau pronunciation-nya lu salah gitu. Sedikit toxic aja gitu loh orang-orang ini, kayak ngebenerin apa, but itu bagus in a way, itu bagus, tapi mungkin caranya ya yang kurang. Kalau di society kita kan kayak gitu ya, kalau misalnya temen gue nggak pernah bisa ngomong nggak bisa ngomong ci yang pergi itu loh, ci itu nggak bisa gitu. Sama temen yang pinter ini bukan diperolok kayak yang langsung dibenerin, itu enggak itu kayak gitu loh di depan orang banyak. Nah itu mungkin menjadi strugglity kita ketika kita belajar foreign language yang kita bukan basic first language kita, dan terus habis itu dari luar juga orang-orangnya kurang
suportif untuk nggak apa-apa, coba aja, belajar aja gitu. Toh kita semuanya belajar. Mungkin yang bikin struggle itu justru society-nya, teman-temannya. Cuman ada alhamdulillah tuh kayak banyak teman-teman yang mendukung. Kalau misalnya kalian punya teman-teman yang se-circle bisa belajar bareng, suportif, nah itu menurutku udah main aja sama mereka. Nggak usah didengerin yang toxic itu sih yang struggle. Tapi kalau misalnya aku sampai nggak sampai nyerah, no, nggak pernah sih, nggak pernah sampai yang kayak aduh kayaknya ini banget ya. Even sekarang ada aja gitu, aduh capek, sumpah capek gitu kan, capek aja gitu, tapi kayak gue perlu uang gitu kayak gitu. Atau bisa ditemuin kayak dorongan-dorongan lain, kayak kalau aku dulu kan ya udah orang tua udah ngebayarin ini, aku part time kan dulu. Jadi kalau misalnya orang tua nggak kasih duit buat semester, ya aku kasih duit untuk semester kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikasih sama orang tua, ya itu bakal aku gunain. Cuman itu dorongannya, kayak temuin aja dorongannya. Kayak misalnya ngelihat family, atau kalau nggak gitu ada target yang harus dicapai gitu kan. Kayak aku harus lulus 4 tahun untuk biar nanti langsung kerja gitu kan, bisa kayak gitu. Kalau memang udah fuck up banget ya, pengen nyerah banget kayak aduh udah nggak bisa gue nggak bisa di jurusan Mandarin gitu, karena calling orang, panggilan hati orang itu beda-beda gitu kan. Ada yang emang nggak passionnya mau mengikuti passion, itu udah okay. Cuman kalau aku itu ya, tadi kan kakak bilang kalau dulu kakak sempat part time juga ya kak ya, itu kakak part time yang kayak gimana sih kak, dan susah nggak sih kak buat ngatur waktunya? Soalnya kan sekarang itu kayak banyak juga teman-teman kita itu yang ikut part time, ikut kerja, tapi ketika masuk ke kuliah itu kayak terbengkalai gitu loh kak kuliahnya, bahkan kebanyakan kayak nggak peduli sama kuliahnya. Ya, the worst, that's all. Gimana kak? Susah apa enggak? Soalnya gimana ya, kalau kamu part-time, jadi dulu tuh aku atur sih sebenarnya, tergantung sih, aku atur jadi kalau misalnya kamu punya 7 hari, jadi 5 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu kan, itu aku kuliah sambil part-time, ya udah 5 hari mampetin Sabtu Minggu buat istirahat, buat ketemu keluarga di rumah gitu, pulang kampung kan, ceritanya anak desa kan. Terus habis itu 5 hari gue mampetin, aku dulu ini ngelesin gitu ya, kayak kalian lah mungkin. Jadi, tapi kalau misalnya ngelesin tuh kayak gini, karena aku dulu ngelesinnya itu ada yang di institution, ada juga yang kayak di mana tuh di rumah-rumah gitu. Jadi kalau misalnya nih, aduh capek banget, tapi memang ya capek banget. Jadi memang kalau misalnya kamu kuliah nih hari Senin Selasa, jam kuliahnya jam 1, 2, 3, sampai jam 12 gitu kan. Ntar lihat nih ngelesinnya, jam 12 itu kamu ukur badan kamu, oh gue bisa nggak ya pergi ngelesin 1-2 jam gitu. Kalau bisa ya udah go ahead, tapi kalau misalnya capek apa lagi gitu, besoknya lagi diterusin gitu. Jadi kayak kamu punya pattern. Senin misalnya, Senin tuh kuliahnya nggak terlalu berat, cuma 5 jam gitu aja. Pas kuliahnya cuma 5 jam, kan nggak berat kan? Apa sih kuliah beratnya? Gue tanya sekarang, berat, emang seberat itu. Aku tuh nggak ngerasa kuliah itu berat. I never think that kuliah nggak berat. Menurutku ya, but kalian mungkin berat. Itu karena setiap orang beda cara pikir, beda struggle-nya juga beda gitu kan. Yeah. Mungkin aku nggak berat karena orang tua mendukung, apa segala macam mendukung gitu ya. Even tidak mendukung pun masih kondusif gitu. Mungkin ada yang orang tuanya nggak mendukung, kan beda-beda ya. Yep. Kayak gitu sih cara aku misalnya. Pokoknya itu tadi, misalnya hari Senin kebetulan jam kuliahnya cuma dikit, dan aku mampetin sampai misalnya gue bisa ngelesin 5 jam, 3 jam, 4 jam gitu ya. Ya pokoknya hari Senin, pulang jam 6, udah okay, gitu. Istirahat, ngerjain tugas, PR, apa segala macam. Terus habis itu udah tidur. Terus habis itu ntar Senin, Selasa kamu punya waktu lagi kan. Kuliah, presentasi juga nggak banyak kan. Dalam 1 semester paling kamu 1 mata kuliah 1 kali presentasi. Udah. Yang lainnya dengerin temen presentasi, terus ngapain? Mandarin menurutku kayak cuman paling malam, aku nggak tahu sekarang, paling malam dulu sampai jam 4 kayaknya, 4 atau 3 lah ya. Karena dipadetin di depan kan, di paginya.
udah pulang. Apalagi kalau semester udah tua-tua, SKS-nya semakin kecil, diperbanyak ngelesinnya gitu. Kayak but itu karena you know yourself, itu karena kamu tahu kemampuan diri kamu. Tapi ketika kamu ngerasa, oh nggak bisa nih, gue nggak bisa. Even aku pulang kuliah jam 12 siang, tapi aku butuh tidur, ya aku akan tidur. Gitu aja. Nggak usah ngelesin. Jadi yang pertama tuh knows yourself, knows the pattern of the kuliah sama kerjaan ini. Terus yang ketiga, kalau misalnya patternnya udah berlangsung, kayak 1, 2 minggu, 3 minggu, kamu arrange itu jadwal, itu bakal ngikutin. Ya kan? Itu bakal ngikutin. Kayak gitu sih. Karena aku dulu ngelesinnya nggak satu tempat, beberapa tempat, bayangin tuh Pak Ojek. Tahu masih ada nggak sih sekarang Pak Ojek yang badannya gede, kumisan itu siapa ya? Kak siapa? Di Lidah deh. Aduh lupa deh, itu langganannya anak-anak. Aduh lupa banget. Aku apa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalian Nggak tahu. Kalian kuliah udah masuk kuliah, masuk universitas apa langsung study from home? Sekarang masih Masuk home. tadi. Tadi juga kan kakak bilang ngelesin ya kak. Itu kakak ngelesinnya ngelesin Mandarin kah atau ngelesin yang lain? Oh iya. Aku ngelesin Mandarin untuk anak kindergarten. Aku ngelesin Mandarin untuk yang kindergarten aja. Tapi kalau misalnya ada yang apa ya, waktu itu gue juga ngelesin anak SMP bahasa Inggris. Terus habis itu biasanya kalau misalnya yang di kindergarten ini karena masih kecil-kecil ya kan, kadang-kadang mama papanya tuh minta kayak tambahin dong nih apa bahasa matematika apa segala macam gitu. Ya as long as it is reasonable. Terus habis itu mereka juga kalau misalnya nanya gitu, Miss, kalau misalnya kan aku awalnya ngelesinnya bahasa Inggris, Mandarin let's say. Terus mereka mintanya bahasa Inggris gitu kan. Ya aku bakal nanya, berapa ya per jam gitu. Jadi kayak beda kan gitu. So, dulu di awal kakak pernah nggak sih kak ngalamin kayak kesusahan dalam belajar bahasa Mandarin loh kak? Soalnya kan kakak belum ada basic juga kan, sama kayak aku, sama kayak juga. Itu pernah nggak sih ngalamin kayak kesusahan gitu loh kak, kesusahan dalam belajar bahasa Mandarin, kayak mungkin ngapalin Hanzi atau apa something like that. Ya susah sih, gue kayak beli kucing dalam karung, orang nggak tahu bahasa Mandarin, bahasa Cina, tiba-tiba disuruh 5 sengpiao, apa itu? Terus karena waktu dulu itu kita Laosnya itu udah langsung dari Cina kan, yang dari Confucius Institute itu, Confucius Yuan ya, masih ada mungkin sekarang, aku nggak tahu ya. Nah itu dulu Seciame Lause itu bahkan dia nggak mau ada orang pakai bahasa Indo, bahasa Inggris di kelasnya. Iya, struggle ya. Kalau misalnya ada yang ngomong bahasa Indo 1 kata, 2 kata gitu, suruh bayar denda apa dulu ya, lupa aku. Pokoknya ada ya sekeras itu, kita nggak boleh bahasa selain bahasa Mandarin. Terus mau nggak mau ya harus belajar, harus sebenarnya gini sih, aku jarang sekali berpikiran kayak gini, aku mau pinter, aku mau berusaha kayak gini untuk kayak misalnya untuk senengin orang tua gitu, untuk biar nilainya bagus gitu, enggak. Aku mau bisa karena aku butuh gitu loh, karena aku mau memuaskan diriku sendiri gitu. Jadi paling enak tuh ketika ya nggak bisa gitu loh, karena nggak ada improvement, itu yang paling fakta menurutku ya. Terus tapi pertama kaget sih gimana. Terus habis itu udah kaget gitu, caranya adalah yang ngelihat, kalau aku ya pribadi ya, aku nggak tahu yang lainnya. Kan udah 1 minggu pertama aku masuk jurusan bahasa Mandarin, aku duduk di pojok paling belakang sendiri. Ya nggak sendirian sih, ada teman-teman juga yang lain. Minggu kedua aku rubah tempat dudukku di depan sendiri karena aku pengen belajar, karena memang udah ketinggalannya banyak karena teman-teman yang lain udah bisa, aku sendiri nggak bisa gitu. So
apapun bisa dilakukan lah selama ada kemauan di situ pasti ada jalan, tapi nggak usah minder sama teman-teman yang udah pinter-pinter gitu kan, gitu. Nggak usah minder, cuman mereka dibuat reflection, dibuat kayak misalnya kamu kan udah tahu gini ya, ajarin dong kayak gitu. Kalau aku gitu sih, kayak ajarin dong ini. Nah, orang teman-teman yang pintar itu nanti pasti ada namanya seleksi alam dimanapun itu, di kerjaan, di kuliahan. Lihat aja ntar, kalian ini semester berapa? Semester 1, 2. Anak-anak yang pintar itu pasti akan kalah sama anak-anak yang usahanya tuh keras. Kalau misalnya lu pintar di sini nih, pasti nanti bakalan dibalap sama teman-teman yang nggak bisa apa-apa tapi usahanya keras nih. Kayak gitu, karena mereka nggak mau improve lah. Tapi kalau misalnya lu udah pinter, udah dikasih Tuhan nih pinter, tapi lu juga improve, wah itu nggak bisa terkalahkan, yang unbeatable itu udah. Terus niru cara belajarnya teman-teman, itu juga bisa. Dulu ada temanku itu latihan Hanse, itu kita sambil nggak tidur gitu loh. Kalau ingat-ingat nggak tidur, mimpi nulis Hans. Oh my God. Nah, kalau dulu kita belajar sesucing, tau nggak? Kalian udah belajar sastra itu bukan? Sesucing. Jadi tiba-tiba kita kalau pas sastra dulu ada sinologi. Waktu dulu kita diajarinya sama Bu Woro, orang UI. Sinologi, terus abis itu kita belajar sesucing. Jadi ada 4 kitab, 5 ajaran. Itu kenapa gua harus belajar kitab-kitab ini, coba apa arti ini semua gitu. Tapi ya ngapalin karena kamu harus lulus gitu kan. Itu sih ngapalin, kayak caranya ya tulis sekali, 2 kali, 3 kali sampai 100 kali gitu sampai hafal. Terus habis itu udah gitu satu kalimat karena itu kan kata-kata mutiara, kata-kata bijak gitu loh. Kayak misalnya ya kan. Tapi kan kalau di Mandarinin itu jadi per huruf per kata beda-beda. Bahasanya lebih halus, bahasa orang lampau gitu loh. Ditutup-tutup gitu, gue nutup nih kalau misalnya kalau sudah dalam satu kalimat gitu, aku tutup satu huruf gitu. Nanti kayak filling the blank space gitu, kayak gitu. Nah itu juga dari temen sih belajarnya. Mungkin karena kita masih semester 5. Itu kakak dapat di semester berapa, Kak? Masih ingat? Kenapa? Waktu itu kakak dapat di semester berapa? Iya deh, kayaknya 6, 5, 4 gitu. Wah, mungkin kita akan bertemu segera mungkin ya Tuhan. Oh, iya. Tenang. Nanti bakalan, kalau misalnya semester itu kayak level up gitu loh, level up kayak main game. Emang susah sih ya Kak, emang kalau belajar sesuatu bahasa yang bukan bahasa ibu kita itu emang susah banget. Nggak apa-apa, but it's fun. Udah dibilang belajar itu bagi aku ya, belajar itu adalah salah satu hal yang paling gampang banget belajar itu. Sampai aku tuh I can relate, kayak aku tuh nggak pernah paham sama orang yang bilang kayak belajar itu apa sih susahnya gitu kan. Coba. Belajar itu gampang, applicable-nya mungkin yang susah ya, agak susah. Karena kan tadi udah bahas soal ini ya Kak, kehidupan kuliahnya. Terus menurut kakak apa sih Kak yang paling berkesan buat kakak sewaktu kakak di kehidupan perkuliahan itu apa sih Kak? Apa ya berkesan kehidupan perkuliahan? Mungkin jadi kalau dulu tuh aku tuh orangnya kalau nggak kuliah kerja gitu kan. Mahasiswa kupu-kupu nggak pernah pacaran. Serius nggak pernah. Pacaran deh gue waktu apa ya? Kayaknya semester terakhir tapi cuma sebulan. Karena I think I'm not enggak gitu. Enggak, gue nggak pernah. Ya cuman sebulan pacaran, dan itu juga menurutku kata orang kan pacaran itu asik ya pas kuliah ya, tapi gue nggak punya, so nggak asik. Itu nggak apa ya? Oh mungkin ini agak keluar dari perkuliahan, but it's still related.
kayak misalnya kamu di kos-kosan. Aku nggak tahu sekarang itu anak-anak ke kos apa enggak karena COVID kan. Jadi di kos-kosan itu menurutku adalah lingkungan yang paling amat sangat bagus untuk belajar. Environment yang paling kayak saling tolong menolong sama teman di kos-kosan. Terus habis itu kita nggak tahu dari daerah mana kan kalian waktu di kos-kosan itu, terus tahu-tahu temenan ada, tahu-tahu terus habis itu ada pembalut nggak sih gitu kan, ada gitu kan. Terus habis itu kalau nggak gitu, aduh aku kepanasan, pinjem kipas dong, iya gitu. Ada yang habis diputusin pacar nangis, kita temenin juga gitu kan. Ada yang kesusahan kita ini. Jadi menurutku hal yang paling berkesan itu waktu di kos-kosan sih. Terus ada yang karena kalau kuliahnya di Lidah itu kan banyak fakultas ya. Fakultasnya cuma 3 kan, FIP, ya, keolahragaan, anak FIK sama anak bahasa kan, sama benar nggak? Iya betul. Iya kan. Fakultasnya cuma itu. Jadi dulu pernah kalau anak bahasa itu kan cakep-cakep ya. Karena banyak ceweknya, cakep-cakep gitu. Iya. Terus kakak kos gitu, mbak kos kan anak FIK gitu. Suruhlah aku, Dri ikut ini dong, ikut kuliah gitu kan. Kuliah apa? Kuliah umum nggak apa-apa, ikut aja gitu. Since anaknya suka aja coba gitu kan. Ya udah ikut gitu. Ih, seru kali tuh ya kan. Cowok udah kayak nggak pernah ngeliat cewek, tahu? Wah, kayaknya ini nggak aman dari sini, kayak keluar. Kayaknya nggak aman dari sini. Tapi seru. Jadi mungkin itu sih kayak cerita-cerita di kos-kosan itu yang paling berkesan kalau tadi pertanyaannya. Kalau di kuliahan as per jurusan sendiri dia aja sih, nggak ada yang extraordinary gitu. Iya, karena mungkin waktu itu juga masih dikit anaknya, kita masih berapa angkatan ya waktu itu, masih mungkin 3-4 angkatan waktu itu ya. Ya, jadi mungkin kalau sekarang udah lebih banyak, jadi kayak development-nya juga bagus gitu kan. Mungkin nanti bisa dibuatin kayak meet and greet alumni, asik kan, jadi kayak zooman bareng gitu kan. Terus habis itu atau kalau nggak gitu bisa dibikinin Instagram, dibikinin web gitu-gitu itu biar bisa buat teman-teman yang lain untuk ini ada yang kayak gini ya, kayak gitu. Mungkin itu sih. Nanti dia jadi berkesan biar nggak kayak gue, biar kehidupannya nggak B aja gitu. But I think it depends to the places. I mean, setiap tempat pasti berbeda-beda ya Kak. Soalnya Iya, benar. Pengalaman buruk. Benar. Ya, benar banget. Thank you for pointing that out. Kayak kalau misalnya ada yang temen yang suka banget tuh, karena dia udah passion kan di Mandarin. Iya. Kayak itu sense-nya udah kayaknya, aduh aku thank you banget sama dosennya, ininya. Aku thank you banget sih sama dosennya. Paling berkesan dulu siapa ya? Buworo dulu. Kalau mau cerita sedikit sih, salah satu. Kalau dari perkuliahan yang paling berkesan itu Buworo. Buworo itu kayaknya dulu aku 1 tahun deh sama dia di semester awal-awal. Jadi memang dia menanamkan kalau lo mau belajar bahasa Mandarin, lo yang benar. Kayak gitu. Yang itu kalau bahasa Mandarin itu nggak mudah, tapi itu achievable untuk dipelajari gitu. Jadi kayak dasarnya kuat gitu. Jadi kalau dosennya bagus, pengajarnya bagus, not only for the academical, mungkin orang bakalan pintar di akademik, kayak mereka bisa ngajarnya bagus banget di akademik ya, tahu segala hal, tapi the value of attitude itu bakalan dibawa sama murid kemana aja. Kayak aku kalau misalnya udah inget kayak misalnya Buworo kasih value yang kayak gitu, itu bakalan terbawa gitu loh sampai kapanpun. Yang kayak kalau misalnya kamu nggak bisa ini, ya belajar, mau nggak mau harus belajar, you already been here gitu loh, mau nggak mau nggak ada tempat escape lagi. Kalau mau lulus ya belajar, dan
satunya Bu Woro, satunya lagi itu, aduh aku lupa ya itu siapa. Itu beliau nggak pernah kasih, jadi ibu satu ini nggak pernah kasih angka 10. Even misalnya kita punya tes ya, soalnya 100, kita benar semua nggak punya. 10 itu hanya untuk Tuhan. Itu dia kayak, 10 itu perfect number. Dan sampai sekarang pun, aku kalau misalnya ada apa-apa, serius, dan itu sampai ada di otak gitu loh. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada, ya aku kan kerja sekarang di corporate ya. Kalau misalnya ada orang yang kayak bagus aja semuanya, nggak pernah aku kasih angka perfect gitu. Paling 4,9. Kayak misalnya kalau 5, full poinnya 5, itu kayak 4,9, 4,5, 4,8. Kalau full poinnya 10 kayak 9. Karena 9 itu already good. 10 itu kayak itu angka Tuhan gitu. Sampai sekarang itu masih kayak masih ada di otak. Mungkin itu ya kalau dari perkuliahan. Tadi kan kakak udah menyinggung soal corporate ya kak. Sekarang kakak kalau boleh tahu kakak sekarang kerja di mana? Aku domisili sekarang di Bangkok. Di Bangkok. Domisili di Bangkok. Kerjanya itu nama company-nya TDCX. Kita punya HQ. Dulu aku kerjanya itu di Sampurna di Surabaya. Tapi waktu itu masih kontrak, di hire di perusahaan ini dari perusahaan lain gitu. Jadi istilahnya aku nih dipinjam kontrak di perusahaan itu gitu. Terus akhirnya kalau di Bangkok sekarang di perusahaan namanya TDCX. Kalau di corporate itu namanya BPO, Business Process Outsourcing. Intinya kita tuh anak-anak analyst yang ngerjain projectnya klien. Jadi kalau misalnya company gua perusahaan ini dapet tender nih gini gitu kan, terus habis itu ya kerjaannya ini gitu, ya udah lu kerjain gitu. Gitu based on client project, tapi kebanyakan projectnya itu di call center, digital analyst, sama kayaknya financial analyst juga ada deh, dan marketing ya, sales marketing gitu yang membutuhkan banyak orang kalau misalnya di perusahaan. Kalau misalnya let's say sales marketing itu kan banyak orang ya kan. Kalau misalnya perusahaan gede bayar orang banyak, belum asuransinya, belum maintenance orangnya, belum kasih salary-nya, belum nanti kita harus mikirin gimana kesehatannya, gimana karirnya, kayak gitu kan. Dengan jumlah orang yang banyak. So mereka akan hire ke kita, jadi kita yang akan kasih gaji orang. Jadi mereka tinggal, udah dah, misalnya aku kasih kamu kian kerjain project aku, nanti masalah orangnya ya dari kalian, kayak gitu. Jadi lebih efisien secara duit dan secara tenaga untuk mereka. Cuman mereka controlling kerjanya bener apa enggak gitu. Oh, jadi sekarang kakak ada di Bangkok ya? Itu gimana ya rasanya? Aduh, aku pengen tahu banget gimana rasanya tinggal di negara tetangga, apalagi kan aku suka banget sama Thailand gitu. Oh iya. Yes. Rasanya seneng. Ya seneng lah, pasti seneng. Terus abis itu feel blessed, terberkati sekali, dikasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan aku untuk explore, untuk develop diri kan sebenarnya. Even pas kesini juga mikirnya 100 kali gitu kan. Duh bener kayak gue nih, kayak sih gitu kan. Lagi harus meyakinin orang tua yang kan belum nikah, belum ini gitu kan. Yang you're okay, kamu okay, keluar. Yang waktu itu ibu bilang yang kayak, kenapa pergi jauh-jauh? Kalau kamu udah nikah, nggak apa-apa pergi jauh-jauh sama suami. Like, mom, I didn't have one. Nggak ada. Kalau ada juga bawa lah gitu kan. Kan ibu ya, jadi kita tuh nggak bisa marah jadinya kan. Aduh, astagfirullahaladzim gitu kan, istighfar. Jadi pertama ngeyakinin orang tua, ngeyakinin diri sendiri dulu. Jadi tuh kayak ngelobi orang tua tuh 1 minggu meyakinkan itu. Gua harus pergi ke Bangkok. Karena kerjaan yang lama udah kayak enggak, udah nggak bisa nih, kayaknya ini the calling deh, ini tuh panggilan yang ya udah aku harus ke sana gitu kan. Tapi waktu itu again kalau misalnya ibu bapak nggak izinin aku, I will stay gitu kan, tapi pakai ancaman gitu. Tapi ini kesempatan nggak datang kedua kali loh ya, kayak gitu.
aku nggak tahu loh ya ini bakalan datang lagi atau enggak. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu akhirnya, gimana nih last call? Angkat nggak? Pergi nggak? Gitu. Ya udah terserah kamu akhirnya gitu. Terus habis itu di sini struggle, iya awal-awal struggle, nggak tahu bahasanya, nggak tahu culture-nya, masih. Tapi karena mungkin aku orangnya kayak ya udah aja gitu anaknya, ya let's do it, ya udah gitu kan. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama ini. Toh yang kesini juga nggak cuman aku gitu kan, banyak teman-teman yang dari foreigner juga. Terus habis itu rasanya asik. Development-nya juga ada, kayak dari aku belajar banyak. Terus apalagi kalau pas sekarang kan COVID ya, ini aku merasa alhamdulillah banget sih di sini, karena di sini ya lumayan aman, alhamdulillah ya kan. Terus habis itu orang-orangnya so far orang-orangnya baik, mungkin karena culture-nya masih sama ya, masih Asian gitu loh, baik, nggak banyak karena mungkin nggak banyak tahu bahasanya apa, jadi I don't think that orang-orang ini ngomongin kita. Kalau di Indonesia ada aja gitu kan komenan nyinyir itu kan, nggak tahu dari bude lah, nggak tahu dari tante lah, om apa segala macam. Saya gue mute itu grup keluarga. Tapi kalau di sini mungkin karena orangnya lebih terbuka, tapi ada plus minusnya sih. Orangnya lebih terbuka, tapi masih Asian banget. Cuman kalau secara gossiping gitu less gossiping, karena udah sibuk sendiri-sendiri. Kayak kita kerja, pulang kerja paling bisa agak santai itu waktu ya kayak gini, waktu libur gitu. Nanti aku libur ada volunteering ke tempat kayak apa namanya itu perkampungan gitu, kasih sembako, kasih ini gitu. Alhamdulillah udah jalan berapa bulan ya, pokoknya after COVID ini. Jadi kayak ada ya, kita kerja juga, kita bantu orang juga, banyak terus ketemu teman-teman baru gitu kan, jadi kayak tambah ilmu baru juga gitu. Ya asik-asik aja sih. So far so good, tapi ada struggle-nya juga of course, karena kalau di sini orang mungkin mikir lu kerja di luar negeri duit banyak gitu ya. Pajaknya juga banyak. Pajaknya kita di charge lebih tinggi lah daripada orang lokal. Dan kalau kerja di luar negeri itu pasti ada range-nya. Kalau misalnya ya udah lah, let's say kalau di Indonesia 10 juta gitu ya, 10 juta untuk orang lokal. Ntar orang Asian gitu kita hire dari misalnya Malaysia, orang Malaysia paling 15 juta. Beda lagi nanti sama orang Europe masih bisa 20 juta, 30 juta dengan kemampuan yang sama atau kemampuannya lebih rendah daripada kita gitu. Kayak gitu ya, sebelum operasi ya kan. Tapi ya itulah itu adalah hal yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ya income alhamdulillah ada, tapi outcome juga ada, pajak gitu kan. Pajak gitu kayak gitu. So far so good, so far so fun. Apa sih Kak yang buat Kakak sampai kaget sama budayanya mereka? Mungkin pasti kan ada lah culture shock. Ya, culture shock. Ya, culture shock itu yang paling aku ingat banget. Tentang LGBT and LGBTQ. Karena kalau di Indo mungkin we are not too open gitu. Ya kalau aku sih temanku hampir semua hampir semua cowok, kayak kalau misalnya di kantor itu gay gitu kan. Itu yang shocking sih. Dan masuk kantor kalau dulu udah ada cowok pakai rok gitu kan. Iya. Pakai roknya batik. gitu. Jadi yang shocking itu mulai dari itunya ya. But it's fun. Cuman toleransinya amat sangat tinggi.
Dan kalau misalnya di Thailand itu kan the biggest market, bukan the biggest market ya. Kalau prostitution gitu-gitu itu kan di sini dijadikan sebagai legal somehow. Tapi pekerjaannya itu tetap kalau misalnya, jadi kantorku itu di depan area namanya Patpong. Patpong itu Red District. Red District itu kayak pasar malam, prostitution dan lain sebagainya. Kalau malam ya. Tapi kalau pagi itu jadi pasar. Jam 7 gitu Red District tutup semua, jadi pasar. Udah berubah tuh di depan tokonya tuh udah berubah jadi kayak ada singkong, ada jeruk, ada macam-macam kayak gitu. Nah, ketika itu berarti pekerja seks komersialnya bakalan tutup dong. Waktu tutup itu mereka kalau misalnya di sini kan banyak kuil ya, bahkan di depan rumah itu juga ada kuil. Even mereka dengan mini skirt, cantik, tetek kemana-mana kayak gitu, I'm so sorry ya, maaf ya, kalau misalnya ini agak eksplisit bahasanya, but ini yang terjadi gitu. Mereka sembahyang di kuil loh, tetap sembahyang, tetap, iya, it's happen. Dan itu kayak gue, oh my god gitu ya. And nobody judge. Itu yang paling benar-benar kayak, oke, nobody judge. Nggak ada yang kayak, bisa-bisa ya pakai rok mini sembahyang, nggak ada yang kayak gitu. Kayak dia lewat di kuil, dari luar kuil dia langsung nunduk, dia langsung berdiri di situ, dia langsung maybe showing the gratitude kayak gitu itu. And nobody judge. Nobody yang kayak syarat-syarat dia nggak boleh kamu sembahyang kayak gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya masuk ke kuil ya memang kita harus proper gitu kan badannya, pakai bajunya. Cuman itu tadi loh, dia bisa showing the gratitude itu tadi berbagai cara. Sholatnya masih berbagai cara dan memang itu culture shock yang bikin aku belajar banyak gitu loh. Terus again satu lagi yang paling culture shock itu, kalau di sini tuh banyak, kalau di Indo banyak bapak-bapak kuli kan, bapak-bapak kuli. Tapi di sini ibu-ibu kuli banyak, dan mereka itu kalau misalnya yang cowok ngangkat 10 kilo, ya mereka bakal ngangkat 10 kilo. Dengan lipstick, dengan bedak, dengan alis. Kayak, iya, they are still pretty gitu kan. Jadi yang kayak, tapi kebanyakan itu bukan orang Thailand asli. Mereka kayak beberapa orang dari Kamboja or Burmese apa Kamboja ya gitu, kayak not really lokal, tapi ya biasanya yang bapak-bapak sama ibu-ibu dari Burmese kalau nggak salah ya. Cuman mereka masih pakai alis, pakai lipstick, cakep, kayak lebih cakep daripada aku. Serius banget kayak. Ya. Itu beberapa hal yang bisa dijadiin pelajaran sih. Culture shock-nya itu sih, bukan culture shock beneran, cuman kayak yang ada yang kayak gini. Kakak udah berapa lama tinggal di Thailand? Aku keluar Indo itu 2018 akhir. Oktober apa November. Terus abis itu pulang terakhir 2019 Agustus. Karena waktu itu Idul Fitri, aku nggak pulang waktu Idul Fitri. Udah biasa, karena dari dulu udah biasa sih nggak pulang Idul Fitri, tapi kerja waktu dulu, karena kerjaanku nggak bisa ditinggalkan di sini. Jadi kayak pulangnya waktu after Idul Fitri 2019, karena gantian sama teman-teman yang mau mudik gitu. Jadi biar nggak kosong kerja. Karena aku nggak punya concern, orang tua aku juga nggak harus yang kayak, kamu harus pulang ya kalau Idul Fitri gitu. Jadi aku yang kayak, I will stay di kantor, nanti kalau misalnya after Idul Fitri dan gue yang balik. Udah gitu, jadi total berapa ya? Kayak 2019 aku terakhir pulang Indo, terus habis itu 2019 pokoknya kemana aja gitu loh aku. Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, nggak balik-balik Thailand. Tapi 2020 udah, berarti berapa tuh? Kayaknya 2 tahunan deh aku nggak keluar itu. Karena 2019, mulai 19 akhir ya, Desember itu ada COVID 2020 dan 2021 ya, kalau di total bisa 2 tahunan lah.
kalau dulu datang di Thailand, kakak itu ada pembelajaran bahasa lagi atau bagaimana? Atau kakak belajar otodidak gitu soal bahasanya? Apanya nih? Bahasa? Iya, soal bahasanya. Iya. Bahasanya belajarnya otodidak sih, tapi aku nggak begitu lancar bahasa Thailandnya tuh. Nggak. Just for surviving, cuman buat salam, buat buat tanya harga gitu-gitu aja, nggak yang not that perfect ngomong gitu enggak. Even my Mandarin, my Chinese, bahkan mungkin kalian lebih bagus Chinese-nya daripada aku. Iya, beneran. Bahasa Thailand tuh nggak begitu. Paling ya makasih, thank you, pagi, salam, gitu-gitu doang. Kayak, terus sama nggak mau pedes, karena orang yang nggak suka pedes, gitu kan. Terus habis itu, ya, gitu-gitu aja. Jadi nggak yang belajarnya otodidak, nggak ada yang ada di kantor itu kayak learning gitu loh, kayak kelas learning mereka provide, cuman kayak berapa bulan sekali gitu, nggak continuously. Jadi pun waktu ada itu mesti gue yang kayak adalah meeting, ada gini gitu loh. Jadi kayak nggak belajarnya sama ibu-ibu pantry. Kalau misalnya di kantor kan ada kayak ibu-ibu OB gitu loh, ibu-ibu OB. Baik-baik kan orangnya, jadi aku sering ngobrol sama mereka. Terus kalau keluar gitu kan ada beberapa temen yang mereka dari luar, even mereka ada yang dari Jerman, ada yang dari Serbia, ada yang dari beberapa itu kayak satu organisasi untuk volunteer gitu, 2 organisasi volunteering, mereka bisa bahasa Thailand lancar banget gitu. Makanya aku bilang kayak ini orang, you are more Asian than me gitu kan, karena mereka bisa bahasa. No, I'm not Asian, they're Asian gitu. Karena mereka lebih ngomong bahasa Thailandnya lebih bagus banget daripada aku. Tapi sekarang ya otodidak sih, cuman ngobrol-ngobrol just for surviving, not that much. Kalau di perusahaan kakak ngomongnya emang fully English or Thailand? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nobody will talk to me like kalau sama Thailand gitu. Tapi sama itu kalau mau ngomong sama ibu pantry. Jadi ya. So fully semuanya. Kalau sama ibu pantry, atau kalau nggak gitu sama teman-teman yang memang di kantor itu anak Thailand, anak Thai gitu. Jadi kita ngobrol. Cuma itu pun nggak intens gitu kan. Oh jadi yang di perusahaannya kakak itu kebanyakan orang luar dan cuman beberapa orang Thailand yang asli gitu. Ya. Dicatat ya tuh. Aku lihat kamu mencatat. Siapa tahu bisa ikut kakak ke Thailand kan. Kenapa? Ya kalau misalnya aku masih di sini, kamu ke sini nggak apa-apa. Nginep aja di sini, nggak usah sewa hotel. Tadi kan juga kakak menyinggung soal hari raya. Kalau hari raya di sana gimana kak? Terutama kalau Islam di sana gimana? Raya Islam ya sholat Id. Ya tapi nggak ada libur buat itu. Nggak ada libur buat Idul Fitri. Oh, jadi kalau waktu habis sholat langsung berangkat kerja lagi gitu? Kerja. Kalau hari raya yang lainnya kayak di sana kan kebanyakan Buddhis ya kayak kalau nggak salah. Kalau tergantung, di sini nggak kayak Indo. Jadi karena sistemnya adalah kerajaan, jadi mereka punya tanggalan sendiri. Even untuk mereka punya tanggalan sendiri, kalender sendiri, kayak kalender Cina gitu. Cuman ini kalender Thai. Jadi hari liburnya itu bukan Idul Fitri, bukan gini-gini, tapi berdasarkan mereka aja. Kayak ulang tahun raja, ulang tahun ratu gitu. Even Natal kayaknya nggak ada. Gitu liburnya. Jadi nggak ada spesifik hari keagamaan. Kalau dari perusahaannya kakak sendiri tuh liburnya waktu gimana Pak? Satu kata buat Thailand, fun. Satu kata buat Mandarin. Thank you. Okay. So for the last question. For the last,
mungkin kakak ada pesan buat mahasiswa di UNESA, terutama di jurusan Duta Bahasa Sastra Mandarin. Silakan. Pesan sama kesan. Thank you so much for you guys who already joined this major. Karena because I know that this major is not easy, it's not your first language. It's maybe your third language, it's maybe your fourth language. For me, actually, it's already fourth language that I ever learned. I studied, and it's ini language ini yang mengantarkan aku sampai my first professional job. I was hired itu karena bahasa Mandarin. But I know that jurusan kalian itu adalah pendidikan. So a lot of people, colleagues, students, they will think kalau aku basicnya pendidikan, then I will be a teacher. Well, you can be anything, honey. Like literally anything. Kalau ada kesempatan, take it. If you think that you are capable, you are capable. Karena yang aku lihat mungkin orang banyak yang kayak in your mind, the limitation is just in your mind. Limitasi itu hanya di pikiran kamu. Once you say that I can't do this, I cannot do that. Ya, tapi kalau misalnya Bismillah, kuncinya itu satu. Aku selalu bilang kayak mulailah dengan Bismillah itu karena Bismillah aja dulu gitu kan. Karena orang itu manusia, people, human itu unlimited kemampuannya. You can fly, you can jump, you can crawl, you can whatever you want. Even sekarang aku dari pendidikan maunya jadi guru, produknya education, but kerjanya nggak educational. Terus abis itu satu, kalau bisa unlimit yourself, jangan takut untuk mencoba. Kedua, temukan environment yang cocok buat kamu, yang bisa membangun kamu. Kalau environment yang nggak bisa membangun kamu, let it go. Cari environment yang bisa membangun kamu. Kalau environment itu hanya kamu seorang dan kamu bisa develop diri kamu, then go with kamu seorang. That's okay ya. Terus pesannya apa lagi ya? Itu tadi pokoknya jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru. Open dengan segala hal, apalagi sekarang I know that kalau COVID ini orang stresnya itu nggak cuma gara-gara 1-2 hal, tapi banyak hal. Whatever happen, kayak we will do whatever we can do with whatever we have. Semuanya, if you put 100% on you, on that effort, kayak kalau misalnya nggak bisa belajar Hansa, sekarang bisa belajar Hansa. Dan itu di-pay, itu akan dibayar, nggak tahu gimana, tapi itu di-pay karena udah usaha ya kan. Manusia kan biasanya cuma tawakal sama ikhtiar ya. Itu aja sih kayak pokoknya jangan don't limit yourself. Nggak semuanya juga harus jadi. That's okay. Mau jadi karyawan, mau jadi apa, whatever you want. As long as you're happy, ya. Jangan telat organize yang bagus juga. Banyak sih dan punya awareness sama teman, sama lingkungan. Orang tua sih yang paling itu. Kalau tadi kan mulailah dengan Bismillah. Kuncinya yang paling pertama dan utama adalah restu. So, ada lagi Kak? Yang penting jadi diri kalian aja sih. But thank you so much. Terima kasih untuk kalian. Thank you for arranging this one and it's hard, yeah, for arranging this kind of meeting and so busy kalian. But it's good. Thank you so much. Terima kasih banget ya. Aku nggak tahu kenapa kemarin Mas Farhan juga chat aku. Adri bisa nggak minta itu? Wah, siapa? Terus katanya nggak apa-apa gitu kan. Ya gitu aja sih. Okay, so
So, salam ya buat dosen-dosen yang di sana juga. It was my friend, they were my teacher. Ya, sukses selalu buat kalian. Whatever you gonna be, kira. okay, so that's all. Makasih ya Kak karena udah ngeluangin waktunya buat kita ya. Kapunaka is like thank you, but kapunaka is like thank you. Kapunaka. Sabay di mai ka? Okay, so that's all. Thank you. Okay, so Terima kasih ya. For your time. Thank you. Ya. Kapunaka, Nafi. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Stay safe ya. Stay safe. Bye.